Apa aja yang terjadi di kehidupan kami selama 2024? Ini video live update kami. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk support terus channel kami. Udah lama kami nggak bikin video live update dan ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan follower-follower baik di Instagram maupun di YouTube. Dan pertanyaan cukup berulang, mungkin juga udah waktunya juga kali ya kami update kalian tentang apa yang terjadi di kehidupan kami tahun ini, kami ngapain aja, dan ya pertanyaan-pertanyaan lain yang kita udah coba rangkum di catatan di laptop di depan ini. Jadi pertama-tama, masih kerja nggak kok? Jawaban pendeknya sekarang enggak, tapi sempat kerja lagi di tahun 2024. Jadi selama tahun 2024 ini gue diajak ngebantuin salah satu mantan bos gue, kerjaannya part time. Jadi gue sebagai konsultan HR di sana, masuknya seminggu 2 kali ke kantor. Nah, kenapa akhirnya memutuskan untuk ngambil kerjaan ini? Karena waktu itu pikir iseng-iseng, dan seperti kalian tahu di 2024 awal itu kita masih menunggu-nunggu pemilu. Jadi kerjaan dari sisi konten gak terlalu sibuk waktu itu. Bahkan sebelum 2024 awal, 2023 akhir tuh kita merasa kayak sepi ya, kerjaan konten gak terlalu demanding. Jadi kayaknya kami bisa take up another responsibility. Ditambah lagi waktu itu deal-dealannya adalah cuman seminggu 2 kali masuk kantornya. Akhirnya diambil kerjaannya dan seiring berjalannya waktu kayaknya kesibukan semakin meningkat. Setelah pemilu selesai benar-benar kerjaan back to normal ya, kurang lebih. Banyak offline juga jadinya ya? Iya benar, banyak offline opportunity juga. Aku diundang talk show, diundang ngasih seminar, bahkan sampai keluar kota juga. Jadi kayaknya boleh balik lagi ngelepas salah satu nih gitu. Kan yang konten yang gak mungkin dilepas, akhirnya ya udah yang kerjaan part time ini aku putuskan cukup dulu setelah selesai 1 tahun. Resignnya bulan November. Jadi pas bulan November selesai, aku juga selesai. Ya lesson learn mungkin dari setahun kerja ini, belajar sesuatu yang baru, masuk ke industri yang baru, yang aku belum pernah sebelumnya masuk ke dalam. Ya belajar, dapat kenalan orang-orang baru, network baru, nambah satu portfolio experience lagi lah. Tapi balik lagi setelah bebas finansial, nyari uang lebih bukan lagi jadi satu main goal buat kami. Goalnya tetap gimana aku bisa punya quality time sama keluarga, dan salah satu yang aku suka dari hariku adalah nganterin Hana sekolah terus bareng sama Cloud tuh nge-gym gitu. Itu jadi rutinitas pagi yang kami udah bangun setahun belakangan ini, dan aku suka itu gitu, and I want to have more of that. Dan kadang-kadang itu jadi nggak bisa karena ya kesibukan kantor maupun kesibukan dari job as a creator, jadi akhirnya ya harus pilih salah satu, kira-kira gitu. Kalau saya masih belum ada update dari soal kerjaan, masih jadi miminnya SRL 789 dan YouTube channel ini Samuel dan Claudia. Ya plus jadi macan ternak macan ternak. Macan ternak, jadi apakah itu? Antar jemput anak. Mama cantik nganter anak. Ya karena sekarang Hana sekolahnya udah per Agustus, Hana udah pindah sekolahnya lumayan jauh. Jadi butuh diantar jemput pakai mobil. Kalau dulu juga macan ternak sih ya, tapi kan sepedaan ya, deket banget dari rumah, cuman sepedaan 10 menit. Nah sekarang kurang lebih 30-45 menit naik mobil. Nah ya udah, yang tadinya merasa aduh kayaknya nggak pede nih dengan skill nyetir karena udah bertahun-tahun nggak kepake, tapi karena tuntutan profesi akhirnya kebalik lagi ke kerasnya jalanan ibu kota. Asik. Ya puji Tuhan sampai hari ini sih masih aman, lancar. Semoga dijauhkan ya dari segala kecelakaan yang serem-serem di jalan, amin. Amin. Ya karena Hana pindah sekolah juga, jadi rutinitas kami juga sebenarnya agak berubah nih. Tadinya kan Sam yang nge-gym sendirian, dia udah berkali-kali sih ayo gym, cuman kayak udahlah jalan pagi cukup kali ya, jogging aja cukup kali ya. Nah tapi sekarang karena Hana sekolahnya jauh tadi, kalau bolak-balik ya lama di jalan juga, boros tol juga, boros bensin, akhirnya memutuskan ya udah nunggu
nunggu sambil ngapain nih? Kalau nunggu sambil nongkrong kan yang ada makin gak sehat ya, karena pasti apa ya, mulut itu kan kayak lapar mata gitu ya, mulut tuh kayak pengen ngunyah terus bawaannya kalau bengong, ya nggak sih? Jadi daripada bengong-bengong gak jelas, akhirnya memutuskan ya udah deh nge-gym juga. Jadi ya nge-gym lah sambil nunggu anak pulang, itu nge-gym sama Sam. Nah itu rutinitas baru ya, yang lumayan merasa jadi lebih fit sih. Nah, Hana sekolah di mana? Untuk yang ini kami nggak bisa jawab di sini, tapi aku selalu share update-update hariannya di konten subscription di Instagram. Nah, subscription ini memang berbayar, bulanannya harganya sekitar 19 ribuan, kalau nggak salah harganya agak beda Android sama Apple, ya tergantung handphone kalian apa. Kenapa berbayar? Karena buat kami juga nggak mau terlalu share gimana banget, karena ini menyangkut privacy juga. Dan juga kami kepingin teman-teman yang subscribe ini benar-benar jadi apa ya, bisa dibilang extended family, teman-teman yang kami anggap special di social media, follower-follower yang kami anggap special. Jadi kalau kalian pengen tahu update-update yang lebih private seputar sekolah Hana, seputar kami, yang mungkin kami nggak share ke semua follower, silahkan join di subscription. Kosem nggak akan menghilang dari channel story yang biasa, tetap akan sharing, tapi there are some things that will be exclusive yang hanya akan di-share ke teman-teman subscriber. Jadi if that's your thing, silahkan buka Instagram dan subscribe. Sekolahnya Hana yang sekarang itu so far happy ya. Tadi kan Hana udah masuk di bulan Agustus, jadi kurang lebih sudah Agustus, September, Oktober, November ya, sudah 4 bulan kurang lebih. Dan so far anaknya juga happy ya, bener-bener bisa missing school. Hana pengen sekolah, terus pulang sekolah bisa cerita Hana ngapain aja, Hana main sama siapa aja, bisa banyak mention sama teman-temannya. Yang di sekolah yang sebelumnya itu dia jarang cerita. Jadi kalau di sekolah dulu ditanya ngapain, nggak tahu, main sama siapa nggak tahu. Ya bisa juga ini salah satu milestone developmentnya dia ya, mungkin dia jadi lebih bisa bercerita. Tapi nggak tahu juga apakah mungkin juga sekolah yang lebih cocok. Anyway ya dia happy dengan yang sekarang. Jadi ya dari segi parent support tentunya agak lebih effort ya, karena ya tadi itu lebih jauh, uang sekolahnya juga sebenarnya lebih mahal, tapi karena anaknya juga lebih happy ya, sebagai parents jadi support ya, jadi ya kitanya happy juga. Lebih senang hati lah kita mensupportnya. Kemudian update selanjutnya adalah rencana soal pindah ke luar negeri. Buat teman-teman yang ngikutin IG-nya aku khususnya, mungkin notice pertengahan tahun ini kayak banyak traveling, terus aku sering ngomong kayak setengah serius setengah enggak, pindah ke Malaysia, pindah ke Jepang gitu, pengen beli rumah kosong di Jepang yang murah meriah terus direnovasi gitu, setengah bercanda setengah enggak. For the time being kayaknya akan jadi angan-angan dulu, akan jadi mimpi yang akan mungkin kami lakukan setelah Hana mungkin primary education atau secondary educationnya selesai SD atau SMP, kita nggak tahu lah gitu. Karena kita ngelihat Hana udah mulai mengakar di sekolah yang baru, dia udah mulai punya geng, bukan geng lah ya, maksudnya teman-teman yang dia bisa ingat dan berkesan gitu. Terus dia juga punya experience belajar yang kayaknya menyenangkan. Jadi buat kami untuk pindah dan resiko mencabut itu semua dan nggak tahu dia di tempat yang baru nanti happy atau enggak, itu terlalu besar resikonya buat kami. Jadi akhirnya kayak memutuskan ya udah kita hold dulu rencana itu buat nanti sampai mungkin Hana gedean dikit gitu. Yang ngumpulin duit juga sih ya. Iya, sambil nggak menutup kemungkinan lah ya, sambil cari-cari opportunity juga, sambil ya kan di Indonesia juga masih ada aset ya, maksudnya rumah ini, mobil masih ada, itu juga sesuatu yang sebenarnya kita juga udah coba ya, pelan-pelan jual, tapi belum goal. Kayak denger sih sekarang rumah banyak banget ya, rumah yang lagi dijual dan lagi susah jual rumah. Jadi ya udah, we are not in a hurry, daripada jual cepet-cepet terus harganya jatuh. Dan ya again ini rumah yang benar-benar dibangun setiap sudut, setiap senti, setiap bagian ini benar-benar bangun sendiri dengan keringat, air mata, cicilan panjang. Jadi rasanya sayang sih. Maksudnya bukannya sayang ya gitu. Maksudnya bukannya kayak sayang nggak mau dibuang gitu, lebih karena I really love this house gitu. Yang benar-benar yang dipikirin semuanya ya, and I really like this house.
Jadi maunya sih ya nanti kalau misalkan memang satu hari mesti pindah atau jual ya bisa ketemu orang yang benar-benar suka juga rumah ini gitu. Anyway, cita-cita untuk pindah ke luar negeri itu belum dikuburkan, maksudnya belum pupus, tapi ya masih mencari timing yang tepat, opportunity yang tepat aja. Iseng-iseng juga sebenarnya kita ada baca-baca sih soal apa ya, semacam working holiday visa, tapi kalau ke Australia kan umurnya udah lewat ya. Atau mungkin semacam cari beasiswa ke luar negeri untuk S2 lagi gitu. Iseng-iseng kita ada baca, tapi tenaganya jujur untuk explore lebih lanjut kayaknya nggak ada. Aku sibuk, dia juga sibuk, jadi kayak for the time being ya udah going with the motion dulu. Karena ngelihat ya Hana sih, kalau aku sih ngeliat kayak Hana happy dan settle, kayaknya let's support her dulu gitu untuk sekarang. Update selanjutnya adalah buku ketiga. Seperti teman-teman yang baca buku aku udah tahu, aku rencana nulis trilogi. Jadi buku pertama lagi probation untuk teman-teman yang fresh grad, buku kedua anak kantoran untuk teman-teman yang sudah bekerja 3-5 tahun. Buku ketiga ini aku belum dapat bentuk konkretnya, cuman aku pengen nulis sesuatu tentang uang untuk teman-teman karyawan. Nah ini lagi proses nulis dan karena sekarang balik lagi jadi full time bapak-bapak rumah tangga bersama macan ternak di samping saya ini. Jadi kayaknya akan lebih banyak waktu untuk nulis ya, baru mulai di bulan ini untuk menulis kembali. Doain mudah-mudahan dalam waktu dekat, nggak lewat dari tahun depan, udah ada naskah yang bisa dikirim ke penerbit. Ya, pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh kalian adalah apakah sekarang setelah financial independence, budget groceries kalian masih 2,5 juta? Ini budget bulanan juga jadi ini ya, mau jawabin juga ya yang soal budget bulanan belanja groceries mungkin understandably karena banyak dari penonton yang tahu kita dari video itu. Itu video cukup viral kan. Jadi habit makan kita di rumah itu hampir tiap hari. Even Hana kalau ke sekolah pun makan siangnya biasanya bawa dari rumah. Nah makanya ini biasanya karena kadang-kadang ada hal-hal yang membuat kita terpaksa tidak bisa makan di rumah ya. Misalkan waktu itu pernah nih ke sekolah makan siang. Nah biasanya makan siang itu ada microwave, bisa dipanasin. Nah ternyata hari itu lagi korslet microwave-nya, jadi nggak bisa dipanasin. Ya nggak mungkin kan dia makan makanan dingin-dingin gitu ya, jadi beli. Terus misalkan kita udah planning mau makan siang di rumah aja, tapi ternyata ada yang urgent nih coming up, jadi mesti langsung dari sekolah ke tempat itu. Jadi kan nggak mungkin nih bisa kelaparan anaknya. Padahal hari itu kita planningnya ya langsung pulang langsung makan siang di rumah. Karena ada yang urgent tadi ya udah terpaksa kita makan siang di luar, baru ke tempat lain itu untuk urusan itu, baru pulang ke rumah. Ya, jadi tapi apakah diusahakan untuk selalu makan pagi, siang, malam di rumah? Iya, selama weekdays. Nah kalau weekend memang sekarang sering makan di luar ya. Seringnya makan di luar. Tadinya memang kita tuh pilih salah satu weekend, misalkan Sabtu doang atau Minggu doang. Ya sampai sekarang pun juga begitu sih, kita usahain ya salah satu weekend yang makan di luar. Tapi again kadang-kadang kita ada acara, ada event. Misalkan eventnya di mall ya kan nggak mungkin ya kita bawa bekal. Eventnya di mall Sam jadi speaker gitu. Sam jadi speaker, terus 2 event berturut-turut dari pagi jam 10, ntar ada lagi jam 1. Ya kan kita nggak mungkin bawa bekal juga kayak gitu. Ya udah jadi makan siangnya di luar, terus makan malamnya baru pulang makan di rumah. Ya udah jadi groceries-nya gitu ya, kebayang ya hampir tiap hari masak, hampir tiap hari. Nah kita masak apaan sih yang bisa dimasak 2,5 juta? Iya bisa 2,5 juta itu masaknya ya simpel-simpel aja sih, biasanya sop atau lodehnya misalkan lodeh ayam. Terus ya sop ayam, terus masak apa lagi ya? Masak yang sering di sini tuh soto ayam. Emang kebanyakan masaknya sotoan sih, sop-sopan karena emang Hana lagi sukanya yang agak berkuah, yang sayur-sayurnya dimasak sampai lembut. Nah, untuk proteinnya memang banyakan ayam. Tapi selain ayam kita makan apa? Kemarin itu sempat sharing juga di Instagram beberapa menu murah meriah, misalkan grilled kepala salmon. Nah, kepala salmon itu beli di Aeon itu murah banget. Cuman 20 ribuan, 25 ribu. Itu tinggal dibersihin, dikasih garam, merica. Kalau kami sih biasanya di grill ya, di oven. 15-20 menit udah selesai matang. Nah, itu bisa buat makan bertiga. Sekali makan, kadang-kadang 2 kali makan ya tergantung appetite lagi berapa banyak. Tapi ya itu salah satu menu
protein yang murmer. Terus kadang-kadang bikin tim jantung ayam pakai jahe. Nah ini juga mungkin salah satu menu prohe yang murmer ya. Jadi selalu diusahakan tiap hari ya pasti ada karbo, protein hewani, terutama sayur dan buah selalu ada. Dan untuk Hana selalu ada susu. Susunya Hana apa? Memang dari dulu Hana nggak pernah sufor, ASI. Habis itu langsung susu cair, susu fresh milk. Ya udah sampai sekarang masih itu susu fresh milk, tapi sekarang udah pakai yang skim milk ya. Udah sih. Nah untuk nasi memang di sini kita nggak terlalu banyak makan nasi, cuman Hana doang ya biasanya. Kenapa? Karena kami berdua juga berusaha untuk lebih mindful ya dalam makan, ya lebih sehat, mengurangi makan karbo, mengurangi makan manis-manis. Nah itu mungkin manis-manis juga di sini juga kita jarang banget beli yang namanya kayak biskuit, chips, es krim, jarang banget, hampir nggak pernah. Ngemil-ngemil di antara jam makan itu hampir nggak pernah. Apakah mungkin itu juga yang kontribusi jadi kenapa groceriesnya bisa di 2,5 juta? Saya juga kurang tahu gitu, tapi memang seperti itu adanya. Iya, kita juga nggak nyambel, nggak pernah hampir nggak pernah ya, mungkin nyambel setahun sekali. Ya karena di sini gak ada yang makan pedas, cuma saya nggak makan, Hana nggak makan, jadi percuma kan nyambel kan itu nggak bisa dikit-dikit juga ya, kayaknya masih sekali banyak, yang nggak tahu juga sih. Anyway, saya juga bukan yang bisa nyambel gitu, jadi kan cabai kata ibu-ibu mahal ya, gitu. Itu juga kita nggak pernah beli. Itu jarang goreng-gorengan juga. Iya, kita juga hampir nggak pernah goreng-gorengan. Minyak tuh bisa awet. Itu awet bisa setahun gitu. Iya. Apakah itu karena itu jadi hemat? Nggak tahu juga. Iya. Dan itu menunya biasanya kita satu aja ya gitu, satu menu. Satu menu untuk pagi, untuk siang dan malam. Kalau pagi biasanya aku nggak sarapan. Aku juga nggak sarapan. Sarapan paling buat si Hana makan roti ya beli. Atau miso atau pakai telur. Ini yang simpel-simpel aja sih. Bener sih. Gak tahu juga kenapa bisa murah. Mungkin nggak tahu apakah ini contribute ya. Cuman aku tipikal yang kalau ada apa di rumah ya makan gitu. Jadi kalau udah dimasak ya udah aku makan. Nggak yang ayam dong atau sapi dong atau apa. Ya occasionally pasti ngomong lah ya, koordinasi. Cuman maksudnya kalau udah kemasak ya udah dimakan gitu. Iya. Yang gitu mungkin. Iya. Kita juga hampir nggak pernah buang makanan. Iya, ini nggak pernah, mungkin ya kita bisa nggak pernah. Jadi bisa mungkin ya makanannya dihabisin, nggak mubazir. Misalkan hari ini masih ada sisa, ya udah di pack. Misalkan masih sisa 1 porsi atau 2 porsi, besok dihabisin dulu, baru masak lagi yang fresh. Jadi yang gitu ya. Gitu ya kan, maksudnya. Nah ini dengar dari cerita teman-teman yang lain kan seringkali sekali masak ada beberapa jenis gitu, 2-3 jenis. Di sini ya itu biasanya cuma 1 jenis. Terus biasanya banyak juga yang cerita kalau nggak habis buang. Nah di sini juga kita sih nggak buang makanan ya. Jadi selalu secara conscious kita masak secukupnya. Kalau sampai lebih ya lebih sedikit, lebih 1 porsi 2 porsi ya udah kita kulkasin, makannya buat besok. Jadi kayak begitu sih, nggak yang masaknya berlebihan dan nggak yang membuang-buang makanan. Iya. Gitu. Iya. Kira-kira begitu. Apakah menjawab? Iya. Coba ya, pasti kalian ada pertanyaan lagi, pasti kalian ada hal-hal yang kalian pengen tahu, boleh komen aja di bawah. Oh ya, tambah 1 hal lagi, sama sering cari promo sih. Kalau kami biasanya, biasanya kalau di pasar ya udahlah ya, harga di pasar kan standar ya, dan kita juga biasanya nggak pernah nawar lah ya kalau di pasar. Nah kalau misalkan lagi plus belanja di supermarket, misalnya pulang dari gereja, kebetulan kan di bawahnya supermarket, sambil browsing bentar, biasanya cari nih yang diskon corner. Rak diskon, iya. Iya, sayur-sayur atau buah-buahan yang memang udah bukan kondisi prima gitu. Kadang-kadang ada bonyok dikit, udah lecet dikit, udah agak layu dikit, diskonnya lumayan, bisa 30%, 40%. Atau tahu tempe yang udah deket expirednya, misalkan udah 2 hari lagi terus diskonnya 50% kan lumayan. Nah itu biasanya aku beliin tuh, terus ya udah diatur biar segera dimasak dalam 1-2 hari ke depan. Prohenya juga sama, kalau lagi di supermarket suka ngecekin yang lagi diskon 30%, 50%, ya udah dimasak di rumah gitu secepatnya. Jadi
ya itu juga kali ya, maksudnya kita nggak yang kayak Harus ayam paha harus gitu. ayam terus bikin rendang atau pakai kaviar atau apa gitu. Jadi enggak sih, jadi ya udah yang sederhana, yang penting 4 sehat 5 sempurna itu kali ya. Terus kalian sering juga tanya soal spending setelah FIRE. Apakah sekarang kami sudah mulai makan tabungan? Apakah kami sudah mulai hidup dari hasil investasi secara pure gitu? Tabungannya berkurang atau enggak? Nah ini mungkin kita nggak akan share secara detail the numbers, tapi secara garis besar kita bisa share bahwa kami sampai sekarang belum nyentuh nest egg kami. Jadi uang yang kami kumpulkan sampai umur 33 kemarin setelah ngitung angka FIRE itu belum kesentuh sama sekali, belum kepake 2 tahun setelah kami FIRE. Malahan uang itu nambah karena kami masih punya penghasilan aktif, aku masih bekerja sebagai creator, terus juga ada return on investment yang menggulung kayak deposito, ada bunganya, saham, ada dividennya, dan seterusnya gitu. Kami tidak pernah secara detail sih ngitungin gitu ya performa investasinya berapa persen tahun ke tahun dalam 2 tahun terakhir, tapi yang jelas ditambah dengan penghasilan aktif tadi ya bertambah gitu ya, net worth-nya jadi bertambah. Juga mungkin ini kontribusinya kami nahan diri gitu, nggak yang beli mobil baru atau nggak yang beli rumah baru, karena 2 spending ini kan gede banget. Kalau begitu beli mobil 500 miliar gitu kan langsung hilang, berasa gitu ya dari net worth. Nah kami tuh nggak, masih pakai VW Tiguan yang kalian suka lihat di Instagram aku itu. Rumah juga di sini-sini aja, nggak pindah-pindah. Jadi mungkin itu juga yang membantu menahan spending besarnya nggak keluar gitu. Tadi secara mikro kalau udah share gitu ya rumah tangga, yang makronya ini yang besarannya kami juga ya berhemat gitu ya, barang yang ada ya kami pakai aja dulu, nggak upgrade gitu secara sadar. Kalau mobil juga gitu, aku nyadar mobil juga aku pemikirannya adalah kalau nanti jual ya Tiguan laku 150 juta lah kalau dapat harga bagus gitu. Kalau ini 2024 kan tahun ini. Kalau mau beli mobil yang di kelas yang sama mungkin mesti nambah I don't know, budget 500 juta ya misalkan ya, berarti kan kurang 350 gitu. Belum nanti mesti cakep-cakepin segala macam. Sementara kalau 350, aku punya 350 nih, aku kantongin, terus aku pakai itu buat dana darurat kalau sampai mobil yang sekarang kenapa-napa. Beli mekatronik baru aja, beli transmisi baru, atau bahkan turun mesin, ganti piston baru pun jauh dari angka segitu gitu. Jadi maksudnya mobil ini masih ya totally okay untuk dipakai terus gitu. Ya sementara sih kita plannya kan beli mobil ini second. Kita beli di 2018, waktu itu umurnya udah 4 tahun ya, karena mobil ini mobil 2014, kita beli second di 2018, rencananya kita mau pakai sampai minimal 10 tahun ya, sampai 2028. Terus itu ya lihat lagi kondisinya. Lihat sikon nanti. Kita sempat ngobrol sama financial advisor. Ya terus kan ditanya ini financial goals-nya Kosem, Ciklau apalagi. Terus kita mikir apalagi ya. Ya kayaknya seneng aja hidup kayak gini-gini ya, bisa jalan-jalan beberapa kali pas anaknya liburan. Terus tapi nggak pengen sih beli rumah yang lebih besar, nggak pengen juga sih nambah mobilnya, masih bisa satu mobil diatur-atur. Kadang-kadang ya salah satu harus naik kendaraan umum, tapi masih Manageable. Secara cost masih lebih efisien gitu ya daripada harus maintain 2 mobil. Jadi bingung juga tuh pas ditanya sama financial advisor, kayaknya nggak ada yang gimana-gimana deh gitu, nggak ada yang mau di-achieve. Ya udah, maksudnya dana pensiun udah kelar, dana pendidikan Hana udah kelar, ya udah kita tinggal maintain aja hidup yang kayak gini-gini aja. Ya udah, financial advisornya juga bingung, yang nanya bingung. Ya udah, tapi kayak gitu ya, mungkin itu juga yang kontribusi kenapa spending kami kecil. Iya, kenapa spending kecil, karena memang pada dasarnya mungkin nggak terlalu banyak mau. Memang orangnya juga ya, kita mungkin orangnya boring kali ya. Ada orang-orang aduh boring banget baju ini, banyak juga yang komentar nih, Cikal bajunya itu mulu gitu kan kalau di foto lah ya, emang gitu kan, emang bajunya itu aja gitu, emang segitu jarang ya belanja baju. Dan segitu jarangnya juga belanja hal-hal lain gitu kan. Kalau bisa dipakai terus, kalau misalkan masih bagus ya kenapa ganti, prinsipnya kayak gitu. Jarang bosanan ya kita. Iya benar.
pakai sampai rusak gitu. Kalau enggak ya betulin selama masih bisa pakai ya pakai terus. Jadi kira-kira live update kami seperti itu, the big events that happened to us in 2024. Thank you so much udah support kami, udah nonton kami tiap minggu di 2024. Pastinya kami manusia tidak lepas dari salah. Mohon maaf kalau ada kata-kata tulisan yang menyakiti perasaan teman-teman atau salah di mata teman-teman. Kami mohon maaf. Mohon dukungannya terus supaya kami tetap bisa buat video-video yang real, yang tetap helpful ya, dan kita bisa sama-sama growing, bisa sama-sama share our journey ke depannya. See you guys in 2025, take care and have a good holiday season. Bye.